Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah malam ini kita masuk kepada pembahasan 7 gambaran mustahadhah. Silakan dibuka halaman 69. Kita tahu pertama mustahadhah yang perlu dikembalikan ke 7 gambaran itu seperti apa. Ada 2 macam. Cuma darahnya keluar terus tidak putus-putus sampai melebihi 15 hari 15 malam. Ini perlu dikembalikan ke 7 gambaran mustahadhah. Atau ada darah kemudian mampet darah lagi. Nah, darah yang kedua keluarnya sebelum melewati 15, kemudian memanjang sampai melewati 15. Ini juga harus dikembalikan kepada 7 gambaran mustahadhah. Adapun jika darah keluar kemudian mampet keluar lagi setelah melewati 15, maka tidak perlu dikembalikan kepada gambaran mustahadhah, tapi kasus apa ini? Bagi ya tutup. Tinggal masa sucinya disempurnakan menjadi 15, sisanya kalau masih ada dianggap haid jadid asal memenuhi syarat haid. Tidak memenuhi syarat haid, maka yang kedua dam fasad, selesai. Paham ya? Nah, ini yang 2 surah tadi. Darah keluar terus menerus sampai melebihi 15, atau darah mampet darah kedua di dalam 15 memanjang sampai melebihi 15. Nah, ini yang perlu dikembalikan kepada 7 gambaran. 7 gambaran secara singkat. Ya, kemarin saya lupa tidak menyarankan sampean untuk membaca Hasyiah Bajuri. Jadi penjelasan 7 gambaran mustahadhah paling simpel, gampang, singkat itu di Bajuri. Cuman 1 halaman. Itu Bajuri itu sampean paham, itu merupakan mukaddimah yang paling bagus. Saya belum nemu kitab lain yang sesimpel itu mengurai 7 gambaran mustahadhah di Hasyiah Bajuri itu. Hanya 1 lembar, 1 halaman. 1 halaman 7 gambaran mustahadhah sudah diterangkan, tapi ya tidak detail-detail amat. Cuman orang itu tahapan dalam belajar itu jangan langsung detail, malah kebingungan nanti. Pertama global, ada kurang-kurangnya tidak apa-apa. Nah, setelah paham dasar, paling dasar, saya itu didetailkan. Nah, begitu yang bagus ya. Kalau langsung detail malah kebingungan. Nah, di Bajuri nanti bisa sampean baca di Bajuri. Singkat, jelas, bahasanya enak. Seperti kebiasaan si Bajuri, ngarang apa saja mesti bahasanya gampang. Itu salah satu keunggulan si Bajuri. Mustahadhah 7 gambarannya ini pertama dibagi menjadi 2. Pertama mubtada'a, kedua muqtada. Mubtada'a ini dibagi menjadi 2, mumayyizah, ghairu mumayyizah. Muqtada juga demikian, dibagi menjadi 2, mumayyizah, ghairu mumayyizah. Ghairu mumayyizah ini dibagi menjadi 4. Dibagi menjadi 4, yaitu dzakirah. Saya sesuaikan ini yang saya hafal di Bajuri. Nanti tidak sesuai dengan ini nanti bingung lagi sampai. Disesuaikan dengan yang di kitab di sini. Pertama adalah dzakirah lil waqti wal adad. Kemudian nasiyah lil waqti wal adad. Ini disebut dengan mutahayyirah mutlaqah atau mutahayyirah kubra. Ada yang dzakirah, di sini bahasanya ya dzakirah. Mutahayyirah dzakirah lil waqti, nasiyah lil adad. Yang terakhir dzakirah lil adad, nasiyah lil waqt. Ini sudah 7 gambaran mustahadhah itu ini. Pertama dibagi menjadi 2. Mustahadhah itu ada kalanya mubtada, ada kalanya muqtada. Misalkan
dengarkan apa yang saya sampaikan secara global, biar langsung dapat gambaran secara utuh dari 7 gambaran ini. Nanti kita tafsir satu persatu. Pertama mubtada'ah. Mubtada'ah ini pertama kali mengalami haid. Pertama kali saat dulunya belum pernah haid. Belum pernah haid ini iman tidak pernah keluar darah sama sekali, atau pernah keluar darah tapi nggak dihukumi haid, dihukumi dam fasad. Ini mubtada'ah. Baru pertama kali keluar haid, baru pertama kali mengalami haid. Mu'tadah ini sudah pernah haid dan suci, sudah pernah sekali, 2 kali, 20 kali, 200 kali, 2000 kali, pokok pernah. Ya, mu'tadah punya adat. Di sini al-adat tasdud bimarrah, walaupun sekali. Jadi mubtada'ah ini baru pertama kali mengalami haid, mu'tadah sudah pernah haid dan suci walaupun hanya sekali. Kemudian masing-masing dari mubtada'ah dan mu'tadah dibagi menjadi 2. Ada mumayyizah, ghairu mumayyizah. Mumayyizah itu darahnya yang keluar tidak satu sifat. Ada dua sifat. Kita tahu kemarin sifatnya darah itu dilihat dari 3 hal ya. Dari warna, bau, kekentalannya. Warna ada berapa urutan? 5. Aswad, ahmar, asqor, asfar, dan. Kemudian dari bau ada muntin, ghairu muntin. Baunya menyengat, ada yang biasa saja. Ya mesti bau, paham ya? Cuma ada yang menyengat parah, ada yang biasa saja. Kemudian ada sahin, ada rokik. Sahin artinya apa? Kental. Kalau rokik itu encer. Mumayyizah ini darahnya dari awal sampai kemudian terjadi istihadah, itu enggak sama. Misal ada yang kental, ada yang encer, ada yang baunya menyengat, ada yang biasa-biasa saja, ada yang hitam, ada yang ahmar. Paham ya? Nah, ini jenenge mumayyizah. Jadi untuk dikatakan mumayyizah harus minimal ada 2 model darah dengan sifat yang berbeda. Jadi ada 2 darah dengan sifat yang berbeda. Sifat baik dari sisi warna, dari sisi bau, atau dari sisi kekentalan. Nah, untuk dikatakan mumayyizah ada syaratnya nanti. Kalau memenuhi syarat baru dikatakan mumayyizah. Ghairu mumayyizah darahnya hanya satu sifat, mulai awal sampai mampet, misalnya keluar darah 20 hari, semuanya ahmar, muntin, sahin, dari awal sampai mampet gitu semua. Misalnya, tapi jarang terjadi seperti itu. Misalnya begitu, paham ya? Maka itu ghairu mumayyizah. Atau ada 2 sifat atau lebih, tapi tidak memenuhi syarat mumayyizah. Itu juga kategori ghairu mumayyizah. Definisi mumayyizah ghairu mumayyizah di mubtada'ah sama dengan definisi mumayyizah ghairu mumayyizah pada mu'tadah. Syarat-syaratnya sama. Karena itu nanti bahas ini siaran ulang dari sini. Disingkat. Pembahasan mumayyizah yang ada di sini, pembahasan mumayyizah panjang di sini nanti. Nah ini sangat paham, ini tinggal ulang gitu aja. Kama sabako, kama marro gitu aja sebenarnya. Paham ya? Ghairu mumayyizah tidak sama. Kemudian di sini kalau ghairu mumayyizah satu saja, tidak ada macam-macam. Ghairu mumayyizah di mubtada dibagi menjadi 4. Sudah pernah haid dan suci, baik sekali atau berkali-kali. Ya. Kemudian darahnya hanya satu sifat atau 2 sifat atau lebih, tapi tidak memenuhi syarat tamyiz. Maka di sini perlu catatan masa lalu. Paham ya? Diperlukan kayak kemarin yang saya tanyakan, perlunya itu di sini. Ya, kalau di sini tidak perlu sama sekali catatan masa lalu. Atau tidak ingat masa lalu, amnesia, tidak ada masalah, paham ya? Catatan masa lalu ini diperlukan ada di sini. Tapi seandainya tidak ingat sama sekali, tetap ono hukumnya. Tidak usah khawatir, paham ya? Nah, makanya pertanyaan sampai kemarin tidak terjawab, soalnya ada semua di sini jawabannya. Sudah ya? Jadilah tak terangkan kemarin percuma. Makanya tak tanya balik. Buat apa gunanya catatan masa lalu ya? Ada catatan masa lalu atau tidak ada, ingat tidak ingat, hukumnya semuanya dipersiapkan oleh fuqaha. Jadi sudah diantisipasi semuanya. Nah, diperlukan di sini. Catat karena sudah pernah haid dan suci sekali atau berkali-kali. Nah,
kemudian ghairu mumayyizah. Untuk menghukumi haid yang mana, ini catatan masa lalu sangat penting. Ingatan masa lalu sangat penting. Paham ya? Ada kalanya si perempuan muqtada ghairu mumayyizah ini ingat kebiasaannya, ingat yang dulu. Ya, ingat haid yang dulu. Ingat dari sisi apanya? Waktunya dan jumlahnya. Dulu sebelum sekarang yang istihadah sekarang ini, yang bulan kemarin atau yang tahun kemarin itu jumlah haidnya berapa hari? Sebelum terjadi istihadah ini, yang sekarang ini adatnya jumlah haidnya berapa? Penting sekali itu. Bisa jadi di bulan sekarang disamakan, paham ya? Itu. Jumlahnya berapa? Terus waktunya di mana? Di awal, di tengah, atau di akhir. Jadi yang dihukumi haid ketika terjadi mustahadah, ada orang keluar darah 25 hari. Ini kan tidak mungkin kan 25 hari dikatakan haid. Misalnya kita hukumi, oh haidnya 5 hari. 5 hari belum tentu di awal. Bisa jadi 5 hari ngambil awal, bisa jadi ngambil tengah, bisa jadi ngambil di akhir. Ada rumusnya nanti. Paham ya? Itu yang dimaksud waktu. Jadi ingat pada letak haidnya yang bulan sebelumnya itu ada di mana, di awal, tengah, atau akhir. Dan ingat jumlah. Ada kalanya ini ghairu mumayyizah nasyal waqti wal adat. Sekarang istihadah ghairu mumayyizah. Maka hukumnya mau kita samakan dengan haid sebelumnya. Ditanya, haid kamu sebelum terjadi istihadah ini berapa hari? Embuh. Letaknya di awal, di tengah, apa akhir? Embuh. Enggak ingat sama sekali, enggak ingat. Sama sekali ya ini. Setiap ditanya apa, jawabannya mesti embuh. Maka dia nanya ke saya, "Loh terus hukumnya haidnya yang mana ini?" Jawabannya podo, sampai takon ibu, kita jawab embuh bisa. Haidnya sampean embuh. Karena embuh nanti harus ihtiyat. Yang jelas hatta ndak inget blas ono hukumnya. Hukumnya embuh iku mang. Sehingga harus ihtiyat nanti. Nanti akan kita terangkan. Ini yang disebut mutahayyirah mutlaqah. Muhayyirah, mutahayyirah terserah, jenenge macam-macam. Ada kalanya ingat salah satu. Ingat letaknya di awal, tengah, apa akhir. Tapi jumlahnya lupa. Ada kalanya sebaliknya. Jumlahnya ingat. Haid saya yang dulu 5 hari tapi nggak tahu waktu itu sing awal apa sing tengah apa sing akhir yang dihukumi haid, saya lupa. Ini semuanya sudah diantisipasi. Ini yang dua terakhir ini juga disebut mutahayyirah, tapi mutahayyirah ghairu mutlaqah. Mutahayyirah surah ini mutahayyirah kubra atau mutlaqah. Yang ini mutahayyirah, dua-duanya ini disebut mutahayyirah muqayyadah atau mutahayyirah sughra. Ya, ini gambaran secara umum. Paham ya? Kita baca dulu. Di halaman 68 itu idan halaman 68 tengah. Ida abaradamu 15. Kalau ada darah melewati 15 hari. Melewati 15 hari seperti yang dicatatkan kertas kemarin itu. Ada kalanya dari awal keluar terus menerus sampai melebihi 15 hari atau darah mampet darah lagi. Darah kedua masih dalam lingkup 15 cuman melebihi 15 akhirnya ya. Nah, ketika itu terjadi fahadhihi mustahadatun. Ini namanya perempuan mengalami mustahadah. Artinya perempuan mengalami mustahadah bukan berarti semua darahnya dihukum istihadah. Enggak. Maksudnya mustahadah ikhtalata haiduha bil istihadah. Haid dan istihadahnya belum bisa dibedakan. Karena belum bisa dibedakan, maka harus didiagnosa dengan benar. Harus didiagnosa pertama mubtada atau tidak. Turaddu ila ihda suwaril mustahadah as-sabr. Maka ketika orang itu mustahadah, ya udah dikembalikan pada salah satu 7 gambaran ini. 1 2 3 4 5 6 7. Ya, salah satu. Maka orang mustahadah itu ketika nanya hukum ustaz, saya ini keluar darah 20 hari. Haidnya yang mana? Jangan pernah berharap langsung 5 hari awal.
tandanya ustaz tidak ngerti. Paham ya? Ketika terjadi istihadah, yang nanya harus siap ditanyai balik sampai benar. Dan sering itu orang WA, lumayan WA, dulu SMS. SMS itu panjang, disingkat-singkat ya, disingkat-singkat. Tak belum telepon, emang pulsa ya, disingkat-singkat. Habis itu ini sore ceweknya dikasih catatan. Kalau jawabannya kepanjangan, tolong dikirim lewat FB. Lagi kuno kok. Jadi udah, kita kontak. Pokoknya apa? Nanya bab istihadah, yang nanya harus ditanyai balik sampai benar. Harus siap. Lek gak siap ngambul karepmu ngambul. Sing butuh sapa? Ngambul ngambul. Yang jelas harus siap ditanyai balik. Kenapa? Perlu ditanya-tanya. Sampai pertama kali head apa enggak? Kalau pertama head, enak bisa. Tidak usah panjang-panjang, tinggal kelacak mumayyiza apa mumayyiza. Kalau mutadalah ini perlu detail mana ini? Enggak, bukan pertama kali head. Sudah ketiga kalinya ini. Nah, baru ditanya, mumayyiza apa mumayyiza. Otomatis ditanya mumayyiza enggak, orang apa enggak ngerti kan? Kita harus jelaskan apa itu mumayyiza salah-salah ini gitu. Nah, itu. Seperti itu. Sebelum menuju jawaban ini, muqaddimah ya. Setelah dia paham apa itu mumayyiza, seperti apa darahnya. Nah, di sini sering kebingungan ditanya. Karena perempuan itu kadang-kadang kurang perhatian. Harusnya perempuan itu punya buku diary head. Setiap perempuan harus itu punya buku diary head. Buku diary kayak curhatan. Punya buku diary head. Harus punya catatan. Ustaz Hashim Sidogiri itu nyetak buku khusus diary head, sudah ada. Siap dibeli, cetakan misalnya. Terus ono kolom-kolomnya tinggal ngisi aja. Jadi perempuan kalau head tinggal ngisi. Pertama kali keluar darah, jam berapa, tanggal berapa, sudah ada kolom-kolomnya. Mulai jam berapa, berhentinya sampai jam berapa, sifat darahnya seperti apa, sudah ada kolom-kolomnya, tinggal ngisi, enak. Sakjane ya kalau perempuan itu perhatian, walaupun pakai catatan sendiri, buku itu bisa. Atau catati di tanggalan misalnya. Atau buku itu paling aman tanggalan, nanti khawatir tahun depan hilang catatan kemarinnya. Nah, itu. Dicatat di buku khusus. Itu harus itu punya buku diary untuk nyatet. Paham ya? Karena dipentingkan di sini nanti. Jelas ya? Nah, ini secara gambaran nanti. Jadi intinya ada 7 gambaran, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah tak tulis ini. Sekarang langsung kita masuk ke yang pertama. Awalan, al-mubtada al-mumayyiza. Sampai sudah tahu mananya mubtada apa? Baru pertama kali mengalami head, kok langsung istihadah. Terus pertama head, istihadah. Lah pertama head dah istihadah, enggak usah bahas ini, paham ya? Pertama kali head mengalami istihadah, artinya darahnya melebihi 15 hari, baik nyambung terus atau yang darah mampet darah tadi itu ya. Nah, ini mubtada'a. Al-mubtada'a, al-murad bil mubtada'a ya allati awwalu mubtada'at dam. Baru pertama kali mengalami darah head. Ad-dam ini pakai al, artinya al-ahdi, pertama kali head. Tak pokok darah ya. Falam yatiha damu haidin min qabl, belum pernah haid sebelumnya. Walaupun pernah keluar darah, tapi bukan haid. Intinya mubtada baru pertama kali haid. Ini maknanya mubtada. Wal mumayyizah ya allati tara qawiyan wa dhaifan. Jadi darahnya ada yang kuat, ada yang lemah. Dan sampai sudah tahu bagaimana menentukan kuat lemahnya darah. Dari sisi warna yang paling kuat aswad, ahmar, asfar, asfar, akbar. Bapak Fatihah itu. Ya. Kemudian sahin, roki, muntin, ghairu, muntin. Itu untuk menentukan warna. Mumayyizah itu dia latih tarakowiyan wa dhaifan. Contoh, ada perempuan keluarkan darah 8 hari ahmar, 9 hari asqor. Ada yang kuat, ada yang lemah. Mana yang kuat? Ahmar. Yang asqor lemah. Sifat yang lain sama misalnya, makanya ada tulis sahin apa nunda. Mutlak berarti seterusnya sama-sama sahin atau sama-sama muntin atau sama-sama rofik dan seterusnya. Maka ini
8 tambah 19, 17. Istihadah kan ya? Ada yang kuat, ada yang lemah. Ini mumayyizah ini. Pertama kali haid, kasusnya begini mumayyizah. Hukumnya bagaimana? Mubtada'ah mumayyizah yang dikatakan haid adalah yang kuat. Baik yang kuat di depan atau di belakang atau di tengah. Contohnya di tengah misalnya begini. Di sini 8 asfar. Ya. Jadi perempuan pertama kali haid kasusnya begini. 8 asfar, 8 ahmar, 9 ashkor. Mana yang kuat? Ahmar. Maka ini yang haid. Ini yang haid. Yang awal istihadah atau dam fasad. Ini juga istihadah. Berapa hari adatnya? Berapa hari adatnya? Jumlahnya? Jumlah haidnya berapa? 8 hari. Ini sama ini istihadah, ini istihadah, ini istihadah. Ini haid. Salat yang ditinggalkan di sini, puasa yang ditinggalkan di sini wajib kok? Wajib qada. Yang ini enggak usah, ini haid. Ini juga istihadah. Lah, jumlah 8 ini namanya adat. Waktu letaknya ini. Total darahnya ini berapa hari? 16 tambah 9. 16 tambah 9. 25. Totalnya 25 hari. Dari 25 hari darah, haidnya berapa hari? Apakah di awal? Apa di akhir? Ada di mana? Dari hari ke berapa? Dari hari ke 9. Catatan ini penting. Ya, itu jenenge waktan. Jenenge waktana. Jadi ini berarti dia haidnya 8 hari adatnya, kemudian waktunya dimulai dari hari ke 9. Iki diperlukan catatan seperti ini kalau di bulan berikutnya misalnya terjadi muqtada kan, bulan berikutnya otomatis jadi muqtada karena sudah pernah haid kan. Kok ghairu mumayyizah, maka catatan ini penting. Misal di bulan kedua dia keluar darah 30 hari, ahmar semuanya. Muqtada ghairu mumayyizah. Lek muqtada ghairu mumayyizah ditanyai, ingat jumlah haid kemarin, ingat 8 hari. Letaknya di mana? Dari hari ke 9. Ini juga gitu Aisyah. Berarti ini di bulan pertama dia muqtada'a mumayyizah. Bulan keduanya muqtada ghairu mumayyizah karena satu sifat ada kuat, ada lemah. Kemudian dzakira lil waqti wal adat. Ingat letaknya haid di mana? Jumlahnya juga berapa? Maka dari 30 hari ini haidnya berapa hari? 8. Disamakan dengan bulan kemarin. 8 apa dari awal keluar darah? Apa di akhir? Di mana? Sejak hari ke 9. Jelas? Iki sakjane kesusu, tapi tidak apa-apa. Biar nanti langsung sampean paham ke sana. Paham ya? Saya langsung mencolot ke sini ya. Lupakan dulu sejenak ini. Kita balik ke pembahasan awal, yaitu kita membahas mubtada'a mumayyizah. Mubtada'a pertama kali mengalami haid, mumayyizah darahnya ada yang kuat, ada yang lemah. Hukumnya yang kuat haid, baik di awal, di tengah atau di akhir. Nah, ini hukumnya di kitabnya. Wa hukmuha annal qawiyya haidun, yang kuat yang haid, wa dha'ifa wa in tala zaman istihadatun, yang lemah selama apapun dikatakan istihadah. Contoh, ada orang mengalami pendarahan 2 bulan, 60 hari, 9 hari ahmar, sisanya asfar kabeh. Maka 2 bulan ini haidnya hanya 8 hari yang ahmar, sisanya semuanya istihadah. Karena istihadah ya wajib sholat, wajib puasa, wajib halal dan seterusnya. Paham ya? Nah, itu. Jadi sepanjang apapun, selama apapun yang dhaif, semuanya dikatakan istihadah. Haidnya yang kuat. Ini hukumnya mubtada' mumayyizah. Sudah. Tak balen-balen tidak apa-apa. Mubtada' mumayyizah, mubtada' pertama kali mengalami haid. Mumayyizah darahnya ada yang kuat, ada yang lemah. Hukumnya al-qawi haidun wa dhaif istihadah. Yang kuat haid, yang lemah istihadah. Titik. Gampang apa enggak?
Gampang tidak ya? Baru ini repot. Gampang. Jelas? Itu. Wa dalilu ala annaha ta'mal bitamyizah. Dalil gawe tamyiz apa? Wacan dhewe. Paham ya? Gampang itu, bisa sampean paham sendiri itu. Sekarang kita beralih ke syaratnya tamyiz. Ini penting. Gampang. Tapi lek sampean ndak pakai guru, maca kitab dhewe 3 tahun belum tentu paham. Lumayan. Ndak paham. Kuwatire rumangsa paham, lagi sing repot. Kuwatire rumangsa paham. Dan banyak orang yang mendalami bab haid tanpa guru, ngandalno cerdasi, ngandalno pinteri maca kitab tapi ndak talaki itu. Imma bingung, imma rumangsa paham. Lah sing bingung alhamdulillah. Aman dia, ndak sesat ndak nyesat. Sing bahaya lek rumangsa paham. Lagi repot iki. Sing rada penting iki rumangsa paham lek gelem dikandani. Biasane arek lek pinter maca kitab, cerdas, mendalami maca kitab kono rumangsa paham, tak kira rek kandhani. Aja dikandhani padha santrine, malaikat Jibril ini bahayai. Orang enggak terus talaki. Talaki itu harus berlanjut. Sealim apapun sampean harus punya cantolan guru yang sampean jadikan panutan. Sealim apapun. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang sampai tahu guru ulama sak Jawa ya. Hampir ulama besar sak Jawa punya sanad keilmuan ke beliau. Apakah itu Lirboyo, Ploso, Sarang, Besuk, Sidogiri, semua pondok-pondok Indonesia ini pasti punya sanad ke beliau. Gurune Sayyid Abu Bakar Sato, di ana ya. Semua punya sanad ke sana. Lah ini alimnya luar biasa misalnya. Mufti Syafi'iyah fi zamani. Di masa ulama-ulama besar itu beliau dinobatkan jadi mufti mazhab Syafi'i di Mekah, di gudang ulama zaman itu. Tapi ketika ada Sayyid Al-Habib Al-Qutub Abu Bakar bin Abdullah Al-Aqas, guru Futuhi Habib Ali Habsyi, datang ke Mekah, langsung Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini wis merasa nggak ngerti apapun ngaji nang Habib Abu Bakar Al-Aqas. Bahkan ketika Habib Abu Bakar Al-Aqas mau pulang ke Hadramut, beliau mau meninggalkan Mekah. Habib, saya mau ikut jenengan. Saya melihat pada jenengan ini ilmu yang tidak pernah saya temukan. Saya mau ikut sampai tak tinggal kabeh pengajian-pengajian sak Mekah itu tinggal. Sama Habib Bakar Al-Aqas boleh tidak. Sampai manfaatnya di Mekah. Sampai di situ. Enggak usah melu nang Hadramut. Manfaatnya di Mekah. Nurut. Akhirnya ya kabeh ndak nurut ya. Sampai kayak karomah Habib Bakar Al-Aqas sampai kayak karomah. Ketika Abu Bakar Atos mau pulang itu mau tawaf wada, saya sama Zaidilan ngenteni di Masjidil Haram di tempat tawaf itu, nunggu Habib Bakar Atos tawaf wada. Pokok mau tidak mau saya mau melok nang Hadramut. Karena sama Habib Bakar Atos dikerjai, ditampakkan karomah. Apa? Habib Bakar Atos tawaf dan setiap tawaf liwat ngarepe saya sama Zaidilan. Kadang-kadang diteblek, tapi dibuat ketok. Muntah ini semua sama gimana? Kalau atas tawaf sampai 7 kali, udah pulang naik kapal laut waktu itu di tengah laut baru ono kok. Saya masih jalan. Ngapain jenengan dari sini lama sekali dari tadi berdiri sini? Nunggu siapa? Saya nunggu Habib Bakar Atos. Saya mau ikut ke Hadramut. Dari tadi tawaf di depan jenengan 7 kali, kadang-kadang teblek. Sekarang udah di tengah laut, udah berangkat tadi dari pelabuhan kapal itu. Iya tak, langsung seperti orang mau kehilangan akal. Saking eman. Seperti itu. Setelah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, muridnya Habib Haddad, itu sebelum ngaji nang Habib Haddad, araf keilmuannya sudah setara dengan Imam Syafi'i. Disebut Syafi'i zaman. Ditambah beliau Ahlul Bait. Ya, ilmunya sekarang Imam Syafi'i, ditambah beliau Ahlul Bait. Mendengar Habib Abdul Haddad yang keilmuannya di atas beliau, langsung datang merasa orang dia itu tidak punya ilmu apapun. Ngaji nang Habib Haddad tiap hari. Dari Allah itu lumayan jauh ke Tarim itu. Seperti itu. Tiap hari. Terus merasa kayak ada tinggal di depan Habib Abdullah Al-Haddad ngaji minhaj. Kalau ngaji minhaj, bab yang akan dibaca ke Habib Abdul Haddad hari ini misalnya baca bab sholat jamaah. Sebelum baca Haddad di
Dimutolaah dulu 25 kali. Dimutolaah 25 kali. Datang Anda dengarkan baik-baik, menyimak. Oh, semangat tak waktu mang ini sarai mang. Enggak, menyimak baik-baik. Baru pulang dimurajaah lagi 25 kali. Di setiap bab dimurajaah minimal ping 50. Ali wis sekelas Imam Syafi'i. Gurune hadar makanya dadi paham ya. Jadi orang itu tidak boleh lepas dari talaki. Lek enggak nanti rumangsa pinter ndak kena kandhani iki repot. Ora bisa dikandani ya kok. Rumangsa pinter ndak kena kandhani, repot iki. Lisanul Halim mengatakan, malaikat Jibril ngandani aku ndak percaya. Ndak ngomong deh, tapi lisanul halnya begitu. Jelas ya? Di sini syaratnya tamyiz ini gampang. Ndak percaya ngono. Paham ya? Ndak percaya ngono. Sangat gampang syarat tamyiz ini. Syarat tamyiz ini untuk perempuan itu dikatakan mumayyizah. Syarat itu kadang 2, kadang 4. Syaratnya kadang 2, kadang 4. Jadi mumayyizah ini ada kalanya jadi ada kalanya istamarra gamuhan. Ada kalanya lam tastamir gamuhan. Kalau istimror, syarat untuk dikatakan mumayyizah ada 4. Kalau enggak mustamir, syaratnya hanya 2. Apa itu istimror? Tidak ada sekedar lagi. Diambil. Jadi ada kalanya mumayyizah itu istamarra damuha, ada kalanya lam tastamir damuha. Darahnya istimror atau tidak istimror. Apa itu istimror? Lah ini sing biasa wong iku bingung. Tak jamin. Lek sampean baca bab haid tidak pernah talaki, hanya modal pinter maca kitab mau memahami dewi, mesti bingung. Lek ndak bingung mencurigakan. Tak jamin. Ya, mencurigakan lek ndak bingung. Jelas ya? Lek ndak bingung berarti rumangsa paham. Iku rumangsa paham tak padahal ndak paham. Istimror itu, apa itu istimror? Ini kuncinya di sini. Al istimror itu, ini penggabungan untuk dikatakan istimror. Itu perlu 2 kali. Istimror itu 1 ayatiyah namun qawiyun mumasilun lil awal. Ayatiyah namun qawiyun mumasilun lil awal. Kedua, ayu jawiz ayazida. Sampai cekel niki wis aman wis. Ono keterangan di kitab, walaupun kitab ini masyhur dan biasa dijadikan referensi ketika bahas masalah cukup aja. Lu siji ya kita tuh aja cukup. Saya enggak bingung enggak kira mana. Cukup nih. Pokoknya simran iki. Lek ndak ngene kudu ngene. Lho ibaratnya ndak ngono, kudu ngene. Paham ya? Saya itu dulu mendalami konco di pondok sini, ambil beberapa teman yang bintang-bintangnya lagi kelas ini. Kebingungan mandek di sini. Akhirnya mandek tadi nanti. Kemudian di Hadramut ketika di Mukalla mendalami bab haid, nanya kepada iskal masalah ini tak sampaikan lagi yang dulu di pondok sini iskal, tak sampaikan kepada beliau waktu itu di Mukalla putranya Syekh Muhammad Ali Faudon, putranya Mufti Ali Maran. Beliau itu sampai tolak itu semalam tidak tidur. Tolak di salah bagus karena detail sekali sih. Beliau menjelaskan, saya yang nggak paham.
Kemudian yang ditarim nama baik mufti tarim. Saya Muhammad Iqbal terangkan, tak iskal, sampaikan lagi iskal ini diterangkan, tetap saya iskal, saya kejar terus, tetap saya nggak paham. Kemudian ke mu'alif Al-Ibana Ustaz Abdul Rahman As-Sekafi, daurah khusus bab kitab ini. Iskal masalah tak sampaikan, iskal-iskalnya tak sampaikan, tetap saya nggak paham. Kamu nggak paham, ya debat-debat tak sampai subuh sampai beliau itu kemudian di kantor itu. Saking kesel jelas. Kemudian diripat tarim ke Ibnu Hajarnya tarim. Ibnu Hajarin tarim. Habib Abu Bakar Al-Fuqi yang sekarang menjadi penerusnya Habib Salim Syarif. Menjelaskan masalah itu, saya janggal, tetap janggal sih dia itu nggak dikangen. Janggal ini gara-gara untuk kita mau. Di beliau terangan ini tetap saya bingung. Akhirnya setengah putus asa rasanya. Saya bingung. Kemudian saya tanya tetap iskal. Akhirnya dia itu bilang, kalau kamu tidak paham masalah ini, berarti belum waktunya paham. Akan datang waktunya kamu paham. Waktu itu saya dapat dikasih keliru, paham ya? Kamu bukan orang sembarangan, nggak kasih itu temen, nggak adab pun. Akhirnya sebelum, lah ini saya harus belajar di pondok, terus di muka saya mau alami Pak Udo, bisa Pak Abdurrahman Sekar, pun sekarang di Riba, lalu di muka semua dekat lagi. Paham ya? Saya turun paham, dan terus kapan? Iski wis tutup ditarim, paham ya? Tutup ketemu orang besar-besar kayak ini. Saya turun paham terus, kira-kira paham kapan ya? Bingung. Sampai akhirnya kemudian ada Syekh Muhammad Al-Jidi dari Yaman juga ngajar di Sunnah Salafiyah. Waktu itu saya minta ngaji risalah Syekh Muhammad Khatib yang menjadi sumber utama kitab ini. Risalah Muhammad Khatib sampai hafal. Nyampe di situ sampaikan lagi sekali. Ngomong otot-ototan ngomong sak jam baru. Podo ngotot yang berapa? Subhanallah. Penyebab otot-ototan itu apa? Beliau ngotot yang dimaksud istimror sing iki. Saya yang ini. Otot-ototan podo ibarat. Subhanallah, bingung. Mari ngono. Saya ta'amul. Ulang otot-ototan. Satu otot iki, sing satu otot iki. Akhirnya saya ingat, iya dulu di Hadratul itu Mas saya sudah ngasih syarat istimrornya dua-duanya ini. Ulah kok ngotot siji ngotot ini yang dimaksud istimror, yang satu ini. Dua-duanya kan enak, terhilang habis kalau digabung dua-duanya maksud istimror itu. Kan enak gitu, terus dia, iya enak ya digabung. Beliau ngotot sini, saya ngotot ini. Kenapa? Ada dua ibarat kitab di Syarwani, mana istimror ini. Itu pun bahasanya bukan Yazid, Allah yang kurang pas, sing tepat ayat Yazid. Itu nyolong Syarwani enggak. Karena di ibarat Imam Ibnu Hajar itu Yazid. Imam Ibnu Hajar ada dua ibarat, yang satunya Yazid, satunya Allah yang kus. Sing lebih tepat Yazid. Sudah saya diskusikan dengan Syekh Muhammad Al-Fatih dengan yang lebih tepat Yazid. Tapi di Hasyiah Ghurar Bahiyah, mana istimror itu ini, menafikan yang ini. Apa tak bingung? Jadi di Ghurar Bahiyah, istimror itu ini tidak perlu ini. Dudu iki istimror. Jadi Syarwani iki istimror. Lek sampean ngambil salah satu, ndak kira paham. Saumpama paham, kayak ana contoh-contoh sekali, biar pakai paham. Itu sudah saya alami bertahun-tahun itu, paham ya? Ketika saya naik istimror itu ini, tidak ngambil yang ini. Koyoke paham. Baru dikasih beberapa contoh. Contoh dari kitab, itu contoh ngarang. Ternyata hasilnya beda, buyar. Ketika ngambil makna istimror yang ini, tanpa ngambil yang ini, koyok paham. Dikasih contoh-contoh dari kitab, ternyata beda hasilnya, buyar. Tapi udah digabung, sing sabeni bingung itu selesai. Hilang bagus. Dan itu baru saya ingat, oh iya, Habib Bakar dia tak jauh apa. Ustaz Abdurrahman Sekar dia kan daun udah saking ngapain ngotot kudu sing iki gimana ya. Paham ya? Nah, ternyata itu baru iling. Dia harus ngomong saja tapi enggak nyan. Jelas ya? Istimror itu ini. Jadi yang dikatakan kan tadi mubtada'a mumayyiza
darahnya ada kalanya istimror, ada kalanya tidak istimror. Kalau tidak istimror syaratnya cuma 2 untuk dikatakan mumayyizah. Kalau istimror syaratnya 4. Apa itu istimror? Istimror itu ini. Iya damun qawiyun mumasilun lil awal. Ada darah kuat kedua yang sama persis dengan darah kuat pertama. Kemudian darah kuat kedua lebih dari 15. Ini yang dikatakan istimror. Berarti kasus istimror itu begini. Jadi ada 7 aswad. Kemudian 9 misalnya ahmar. Kemudian 17 aswad. Perhatikan. Ada darah kuat kedua yang sama dengan awal apa enggak? Sama ya, ada kan? Kemudian yang kedua melebihi 15 apa enggak? Lebih lagi berarti istimror. Nah, istimror untuk dikatakan mumayyizah syarat 4. Artinya mumayyizah berarti darah yang kuat, haid, yang lemah, istihadah. Ini istimror. Kalau tidak ada darah kuat kedua, ya tidak istimror. Contohnya misalnya cuma begini, 7 aswad, kemudian 9 ahmar, selesai. Tidak istimror. Kenapa? Tidak ada darah kuat kedua yang sama dengan pertama. Atau ada darah kuat kedua, ada darah kuat kedua, tapi nggak melebihi 15, 7 aswad, 9 ahmar, 8 aswad. Perhatikan, ada darah kuat kedua yang sama dengan awal? Ada. Yang kedua apa melebihi 15? Berarti istimror apa enggak? Tidak. Untuk dikatakan istimror, dua-duanya ini. Ayati adamun qawiyun mumasilul awal, ada darah kuat kedua yang sama dengan darah kuat pertama, dan darah kuat kedua harus melebihi 15 hari. Pas enggak cukup? Harus lebih. Makanya ibarat yang lebih dakik ayyazid, bukan ala yangkus. Ayyazid ala 15. Syaratnya apa sih syaratnya? Dari tadi turun disebut no syaratnya. Nah, darah mubtada'a mumayyizah. Mubtada'a pertama kali haid, mumayyizah, darahnya ada yang kuat, yang lemah. Ketika tidak istimror, syaratnya cuma 2. Apa syaratnya di kitab Yono? Syaratnya hanya perlu syarat darah yang kuat, tidak usah ngurus darah yang lemah. 2 syarat ini untuk syarat darah yang apa? Darah kuat tidak boleh kurang dari 24 jam, tidak boleh lebih dari 15 hari 15 malam. Contohnya kayak ini. Istimror apa enggak ini? Tidak istimror. Ada darah kuat kedua memang iya sama dengan pertama, tapi tidak melebihi 15 hari. Maka untuk dikatakan mumayyizah cukup darah kuat tidak melebihi 15 hari, tidak kurang dari 24 jam. Loh, iki sing kuat sing mana? Sing pertama apa yang kedua? Sampai tahu kemarin. Kalau ada darah sifatnya seimbang, yang kuat yang mana berarti? Yang pertama ya. Berarti yang pertama ini. Paham ya? Utawa sampai ndak bingung, ini kayak contohnya. Ada darah kuat dan lemah. Totalnya berapa? 16 hari. Istihadah kan? Ada darah kuat, ada darah lemah. Darah kuatnya kurang dari 24 jam. Lebih dari 15 hari. Tidak. Berarti memenuhi syarat tamyiz apa enggak? Memenuhi syarat tamyiz. Ya, syaratnya hanya 2. Darah kuat tidak boleh kurang dari 24 jam. Tidak boleh lebih dari 15 hari. Mumayyizah apa enggak berarti ini sudah? Mumayyizah. Lek mumayyizah tadi yang haid yang mana? Yang kuat. Yang lemah istihadah. Berarti yang haid yang mana ini? Sama. Kalau saya tambah 8 aswad di sini. Ini seimbang. Berarti yang kuat yang awal. Ini mencapai 24 jam, tidak kurang dari, tidak lebih dari 15 hari. Haidnya ini. Ini istihadah, ini istihadah. Jelas? Nah, jadi kalau tidak istimror, cukup 2 syarat pada darah kuat. Tidak kurang dari 24 jam, tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Kita baca dulu.
Syurutut tamyiz. Lil hukmi bil tamyiz syurutun arba'ah. Arba'ah kalau istimrar. Kalau ada istimrar 2. Pertama, ketika ada istimrar cukup syarat nomor 1 2. Allah yang kusol qawiyyu an aqallil haid. Yang kuat tidak boleh kurang dari minimal haid wa huwa yaumun wa lailah 24 jam. Lah dalam syarat fa inna qasa fa ya ghairu mumayyizah. Kalau kurang dari 24 jam nanti maksudnya ghairu mumayyizah. Syarat kedua, Allah yakburul qawiyyu tidak melebihi. Yakbur itu melewati. Allah yakburul qawiyyu aksarul haid. Yang kuat tidak boleh melebihi maksimal haid. 15 hari 15 malam. Fa inna barahu fa laisa mumayyizah. Kalau melewati 15 hari maka ghairu mumayyizah. Hukumnya beda. Jelas? Mubtada mumayyizah hukumnya apa? Yang kuat haid, yang lemah istihadah. Syarat tamyiz kalau tidak istimrar cukup 2. Darah kuat tidak kurang dari 24 jam, tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Yang kuat haid, yang lemah istihadah. Kalau enggak istimrar syaratnya 2. Enggak istimrar ini maksudnya. Ketika istimrar kayak kasus seperti ini, istimrar. Ada darah kuat kedua yang sama dengan awal. Kemudian darah kuat kedua melebihi 15 hari. Istimrar. Istimrar syarat 4, 1 2 tadi itu. Darah kuat tidak boleh melebihi kurang dari 24 jam. Tidak boleh lebih dari 15 hari 15 malam. Ada syarat ketiga. Syarat ketiga untuk bisa dikatakan tamyiz. Apa? Yang 2 tadi syaratnya darah kuat apa lemah? 1 2 tadi. Syaratnya darahku kuat. Kalau terjadi istimrar perlu 2 syarat lagi. 2 syarat ini untuk darah yang lemah. Darah lemahnya ini harus mencapai minimal 15 hari. Minimal harus sampai 15 hari. Dan harus berturut-turut, duduk selang-seling, merah, aswad, ahmar, aswad, ahmar, aswad, ahmar. Enggak. Jadi kalau terjadi istimrar, ada darah kuat kedua yang sama dengan pertama dan darah kuat kedua melebihi 15 hari, maka untuk bisa dikatakan tamyiz tidak cukup 1 2, ditambah syarat ketiga. Apa? Darah lemah yang ada di tengah. Darah lemah yang ada di tengah tidak boleh kurang dari 15. Iki kurang apa enggak? Maka ini mumayyizah apa enggak? Bukan mumayyizah. Kenapa? Istimrar syarat ketiga tidak terpenuhi. Istimrar syarat ketiga tidak terpenuhi. Dan walai terpenuhi nih. 9 hari ahmar duduk, sehari ahmar, sehari aswad, sehari ahmar, sehari aswad, terus kayak gitu. Tak syarat. Jadi syarat 3 4 ketika terjadi istimrar, darah lemah yang di tengah tidak boleh kurang dari 15 hari 15 malam dan harus walak terus menerus, tidak diseling-selingi darah kuat. Kita baca syarat 3 4. Syarat ketiga, Allah yang tusod dha'ifu an aqallit tuhri. Darah lemah yang di tengah, darah lemah yang di tengah ini tidak boleh kurang dari minimal suci. Berapa minimal suci? Wa huwa khamsata asyara yauman. Nah, syarat ketiga ini wadzalika inistamar dam. Kalau darahnya istimrar. Apa makna istimrar? Sampai paham makna istimrar? Wis. Enggak perlu telung tahun. Mikir ya, mari wis. Aku fakir telung tahun lebih ya. Sampean kena iki sudah wis. Pokoke istimrar loro iki. Lah ana ibarat iki istimrar iku ndak usah iki atau iki istimrar bukan ini. Aja dijupuk nek bingung. Itu kitab itu. Iya, masih kitab. Tapi kan itu muhasyi muta'ahlim. Mereka bukan percaya kok ngalim. Gampangan kalau sekarang ya kelas promus. Sampai wani enggak protes sama rumus. Berani ya benar? Berani kan protes sama rumusnya ya? Tapi pakai adab. Pakai adab enggak apa-apa. Jadi masuk masail. Boleh protes ya, coba masuk masail. Ngaji kan ya. Masuk masail coba. Nah, lihat di sini, ini mungkin omongan pernah sampean atau kaget. Tapi sampean harus dengar. Jadi apa yang terkandung dalam kitab-kitab sing kelas Hasyah, artinya setelah era Imam Ibnu Hajar Romli, kelas Syuruh Dawani, ulang Hadramut, yes, taslim. Dawani Ibnu Hajar itu taslim, sekelas itu. Tapi lihat muhasyi kadang-kadang ditolak. Kalau di Syarwani, di Bajuri, di Jamal, di Ubi, ya. Hasyah yang
setahu saya nggak dikritiki wong Hadramut itu Ainsin sama Kurdi. Kurdi itu tahu, muhakkik betul. Hasyah Kurdi itu betul-betul muhakkik. Ainsin lah. Nah, yang lain kadang ditolak. Kenapa? Nggak cocok memang ngambil apa yang mangkul dari ashab. Nggak cocok, nggak cocok. Paham ya? Lah di kini kira-kira ngomong kayak ngomong. Oh, iya, langsung pindah. Sing jauh ini bukan sembarangan. Dan saya pribadi, kalau ngomong nggak cocok, tidak wani langsung menolak apa yang tertulis di hasil. Saya tidak berani. Biasanya saya tanyakan dulu. Ini kok di hasil ini janggal? Apa memang begini? Saya tanyakan biasanya ke salah satu masyarakat. Kalau beliau nggak setuju, beliau berarti miskin. Karena saya sekali di Sarwani jelasnya dahulu yang hajar di Kopsarkat. Kok janggal? Saya tidak begini pemahaman saya. Aku nggak wani itu kelasnya saya Sarwani. Kok saya sobat? Nah, akhirnya tak tanyakan kepada Bupati Fakih, katakan saya Muhammad Khatib. Tidak berani. Paham? Seperti itu. Jadi ya karena hasyiah itu ya setasan naik, ada yang 100 tahun yang lalu, ada yang 150 tahun yang, dan kelasnya bukan kelas mujtahid. Kelasnya podo mukol alim ya, tapi alim itu berarti nggak masuk dalam mujtahid, masih nggak pasung, kita nggak wani itu kelasnya katul misalnya ya. Lah ini bukan. Kok David nang promo sang musaheh. Ngarep pas masail kadang nek gak cocok nang musaheh Fatihah ndak perlu maca. Masih dah cocok dengan Fatihah dari kajian. Tak perlu baca Fatihah. Iya kan? Lah gampangannya seperti itu. Nah, jadi sebagian kitab itu. Jadi yang benar digabungkan. Jelas ya? Ketika istimrar maka disyaratkan syarat ketiga wadzalika istimarat dam. Amma idalam yastamirra. Kalau ndak istimrar, maksudnya enggak istimrar, kaan aqoba, kaya yen to ngiring-ngiringi hu ing dhaif apa tuhrun suci. Mari dhaif ndak ada darah kuat kedua, ya wis ndak istimrar tadi. Fala yustaratu hadza syarat. Syaratnya enggak diperlukan. Misal contohnya ini. 7 aswad 9 ahmar. Lalu wis mantap. Setelah dhaif ndak ada darah kuat, ndak istimrar. Istimrar apa? Ada darah kuat kedua yang sama dengan awal. Lek mari kuat lemah, maru wis suci. Ndak ada darah kuat lagi, ndak istimrar, maka perlu syarat ketiga apa ndak? Enggak perlu. Syarat 3 4 hanya diperlukan ketika terjadi istimrar. Maknanya istimrar ini. Ndak. Misaluhu contohnya, lau ra'at daman aswad asrata ayam, summa asrata ayamin ahmar, summa qata adam. Perhatikan 10 aswad, 10 ahmar. Mana yang kuat? Aswad, ahmar. Ada ahmar, ada aswad kedua? Ya. Istimrar apa enggak? Ya. Apa perlu syarat ketiga? Ya. Umayyizah apa enggak ini? 10 aswad, 10 ahmar. Umayyizah apa enggak? Ya. Mana yang head? 10 aswad selesai. Nah, di sini ingkot ada aswad, ahmar. Wes enggak ada aswad lagi. Maka di sini fa innaha ta'malu bi tamyiziha. Di sini dia pakai tamyiz. Artinya pakai tamyiz itu ngamalkan tamyiz itu artinya menghukumi yang kuat haid, yang lemah istihadah. Itu maknanya ta'mal bi tamyiziha. Jadi ngamalkan tamyiznya. Yang kuat haid, yang lemah istihadah. Loh, ma'anak sidhaif wa wal ahmar al 15. Loh kan ini ahmar enggak sampai 15. Jadi syarat ketiga darah lemah harus tidak boleh kurang dari 15. Bikin kurang kan berarti tidak mumayyizah. Iya, syarat ketiga diperlukan kalau ada darah kuat kedua. Ketika istimrar rendah enggak perlu isan. Iki langsung divonis mumayyizah. Gitu. Kenapa? Li anadam lam yastamir. Utawa pakai contoh begini. 7 9 8 aswad. Istimrar apa enggak? Kita urut. Ayatnya damun qawiyun mumasilun lil awal. Ada darah kuat kedua? Sama dengan awal. Ya. Kedua, ayazidal qawiyus tsani ala 15. Darah kuat kedua harus lebih dari 15. Ini lebih apa enggak? Tidak. Berarti istimrar apa enggak ini? Istimrar dengan ini. Tidak istimrar. Ini tidak istimrar. Karena tidak istimrar, apa perlu syarat ketiga? Tidak. Berarti mana yang head? 7 aswad per
tamam. Ini dianggap lemah karena seimbang. Lek seimbang yang depan yang kuat, yang belakang lemah. Maka head ini sudah. Ini istihad. Di sini pakai tamyiz. Tidak perlu syarat ketiga. Karena apa? Kenapa tidak perlu syarat ketiga? Tidak istimror. Syarat keempat, ayyakuna dhaif mutawalian. Ketika istimror, contoh yang apa? Ketika istimror, darah yang kuat darah yang lemah di tengah itu harus mutawali. Contohnya begini. 10 aswad, 16 ahmad, 16 aswad. 16 aswad. Nah, di sini istimror ini ya. Ada darah kedua sama dengan awal. Kemudian darah kedua lebih dari 15. Nah, darah lemah yang di tengah harus mencapai 15, tidak boleh kurang dari 15. Ini syarat kan ya? Nah, ditambah syarat keempat. Ketika istimror ditambah syarat keempat. Darah lemah yang di tengah ini mutawali. Ahmar 16 langsung ahmar kabeh. Bukan 16 ini selang-seling kayak ulang-uling. 16 ini misalnya sehari aswad, sehari ahmar, sehari aswad, sehari ahmar, sehari aswad, sehari ahmar. Tidak syarat itu. Harus mutawali. Ayyakun dhaifu mutawalian. Falau lam yakun mutawalian, falaysa bitamyiz. Kalau tidak mutawali tidak tamyiz. Wal muradu bitawalid dhaif. Maksudnya tawalid dhaif itu apa? Alla yatakhallaluhu qawiyyun. Tidak diselai darahku kuat. Tadi itu aswad ahmar, tidak diselai begitu. Misaluhu. Contohnya, lau ra'at yauman aswad, summa yauman ahmar, summa yauman aswad, summa yauman ahmar. Wa hakadha hatta jawazal 15. 20 hari kok ulang-uling. Sehari aswad, sehari ahmar, aswad, ahmar. Di situ ada darah kedua apa enggak? Banyak kedua, ketiga, keempat, kelima ya. Terus begitu. Mutawali apa enggak yang dhaif? Tidak. Berarti mumayyiza apa enggak? Wailu mumayyiza. Ini perempuan ini fahiya laisat mumayyiza. Tidak mumayyiza. Kenapa? Li adami tisalid dhaif. Karena yang dhaif tidak mutawali, tidak mutasil, selang-seling. Berarti ini mubtada'a ghairu mumayyiza. Hukum misalkan belum tahu di sini sebentar lagi. Paham ya? Jelas ya? Sudah. Hadhihi ya syurutut tamyiz. Fala yuhkamu bitamyiz illa idza tawaffara dari syurut. Kalau terpenuhi baru mumayyiza. Fala ra'at nisfa yaumin aswad, summa atbaqatil humra. Setengah hari aswad, kemudian atbaqatil humra, terus-menerus humra. Terus-menerus artinya melebihi 15 hari. Misal, setengah hari aswad, 17 hari ahmar. Ada qawi, ada dhaif ya. Terpenuhi syaratnya. Syarat pertama apa? Ketika terjadi seperti itu. Kalau ra'at nisfa yaumin aswad, itu. Ini ya. Saya sampai lagi. Ini sementara Pak. Syaratnya tamyiz yang 4 itu Allah yang sus al-qawiyyu an arba'a isriin sa'a. Ya. Kemudian 2 Allah yazid ala 15 yauman sanatan. Ya. Kemudian yang ketiga ketika istimrar Allah yang kus ad-dhaifu an 15 yauman. Kemudian keempat ayyakuna ad-dhaifu mutawalian. Apa lo Fatihah? Paham ya? Tapi pertama kali ya lali, tapi terus menerus dikaji, terus dihafalkan lagi. Gitu. Fikih itu perlu kayak gitu. Ojo hanya difaham toh. Faham dan hafal itu penting. Terutama masalah-masalah yang sering terulang. Itu kayak mubihut tayamum, balik-balik di bab tayamum, di bab poso, di bab darab baru mubarih. Itu terulang-ulang itu. Dororon yubihut tayamum, doror yubihut tayamum. Apalnya ono ya. Hal-hal kayak gitu tuh ulang kayak apalnya Fatihah. Hal-hal kayak gitu. Itu cara belajar yang tepat seperti itu. Ini syarat tamyiz. Darah kuat tidak boleh kurang dari 24 jam. Nah, di sini kasusnya setengah hari. Setengah hari berarti 24 jam enggak? Ya. Setengah hari hitam, 20 hari ahmar. Memenuhi syarat tamyiz? Ya.
Syarat apa yang hilang? Pertama. Berarti baru mumayyizah ini. Kalau ra'at nisfa yaumin aswad, summa adbawatul humra, fatas syaratul awal. Syarat awal enggak terpenuhi. Jadi ini. Contoh kedua yang enggak memenuhi syarat. Walau ra'at sittata asyara aswad, 16 aswad, summa ahmar. Kemudian ahmar, arti ahmar yang dirawis. Apa yang enggak penuhi? Syarat mana? Fatas syaratus sani. Syarat kedua yang kuat enggak boleh melebihi 15 hari. Kemudian yang ketiga, syarat ketiga tidak terpenuhi. Walau ra'at yauman walailatan aswad. Yauman walailatan aswad. Satu aswad. Kemudian apa? Summa arba'ata asyara ahmar. 14 ahmar. Summa adal aswad wassamar. Kemudian balik darah aswad istimrar. Istimrar berarti melebihi 15 hari. Di sini misalnya apa? 17 aswad. Perhatikan, ini istimrar apa enggak? Ayatnya ada munqawi mumasil awal. Ada darah kot kedua yang sama dengan awal? Darah kot kedua melebihi 15? Istimrar. Kalau istimrar perlu syarat ketiga? Perlu. Terpenuhi enggak? Syarat ketiga, darah lemah yang di tengah tak boleh kurang dari 14. Di sini 14. Kurang apa enggak? Kalau kurang berarti ghairu mumayyizah. Kalau hukumi sampai saya. Yang mana yang head ini? Belum tahu di sini nanti. Kalau ghairu mumayyizah hukumnya nanti di sini. Paham ya? Jelas? Ini kebiasaan yang kita wali di Jumsar, saya pakai bahasa Arab ya. Ini sampai motif dulu. Jelas, paham ya? Walau ra'at yauman walailatan aswad summa arba'ata asyara ahmar summa adal aswad. Kemudian balik yang aswad istamar. Istamar artinya melebihi 15. Aizada alal khamsata asyar. Aizada alal khamsata asyar. Sejatakan lama tuh. Zada. Sejatakan lama zada alal khamsata asyar. Aizada alal khamsata asyar. Maka fatasyartus salis. Syarat ketiga tidak terpenuhi. Syarat ketiga ini. Ketika istimrar perlu syarat ketiga. Ini tidak memenuhi syarat, ya. Maka ghairu mumayyizah. Atau contoh yang enggak besar lagi. Walau ra'at yauman aswad wa yauman ahmar. Sehari aswad, sehari ahmar. Wa hakadha abadan ila nihatis syahri. Sebulan mulu. Sebulan aswad ahmar, aswad ahmar, aswad ahmar. Per hari ganti ya. Maka fatasyartu ar-rawi. Syarat keempat tidak terpenuhi. Semua syarat itu apa? Diperlukan untuk dikatakan mumayyizah. Sekarang ada pembahasan, kenapa sih kok di syaratnya itu tidak kurang dari 15? Ketika terjadi istimrar, kok ada syarat darah lemah di tengah tidak boleh kurang dari 15? Iya, karena kenapa di sini harus 15 minimal? Katakan di sini 16 gitu. Kenapa kok tidak boleh kurang ke 15? Minimal masa suci berapa? 15. Ini disyaratkan tidak boleh kurang 15 karena kita ingin menghukumi ada haid pertama, haid kedua. Yang lemah dijadikan masa suci pemisah. Masa suci pemisah antara haid pertama dan kedua berapa? 15. Lah ini kurang 15, tidak iso. Berarti darahnya satu paket. Lah iki total 15, bukan satu paket, sudah ada darah haid pertama, ada haid kedua. Ketika terjadi begini, udah ini istimrar. Memenuhi syarat apa enggak? Terpenuhi semua. Darah kuat, tidak kurang dari sehari malam, tidak lebih dari 15. Yang lemah tidak kurang dari 15 dan mutawakil. Udah, berarti yang ini haid 1. Ini suci pemisah antara haid pertama dan kedua. Kemudian ini haid kedua. Semua 17 aswad itu haid kedua. Oh no, haid lebih 15. Nah, di sini ada haid kedua. Cuman haid kedua ketika di sini, ini kan mubtada'a, pertama kali haid kan ya. Sudah ada masa suci pemisah, berarti sudah pernah haid dan pernah suci. Berarti ini haid kedua. Haid kedua berarti mubtada'a apa mumayyizah? Mumayyizah. Ternyata mumayyizah semuanya aswad. Semuanya aswad, satu sifatnya.
Lain satu sifat berarti mumayyizah apa ghairu mumayyizah? Mumayyizah apa ghairu mumayyizah? Ghairu mumayyizah. Maka untuk yang 17 aswat ini hukumnya mu'tada ghairu mumayyizah. Tahu nggak adat yang haid bulan kemarin berapa hari? Haid yang bulan kemarin berapa? Sehari. Sisanya suci. Maka 17 ini diambil sehari untuk haid kedua, disamakan dengan bulan kemarin, sisanya istihadah. Iku hukumnya kok muqtada ghairu mumayyizah yang dakhira lil waqti wal ada. Jadi enggak apa-apa sampai enggak paham sing iki enggak apa-apa. Sing penting paham kenapa darah lemah yang di tengah ini enggak boleh kurang dari 15. Karena diperlukan untuk menjadi suci pemisah antara haid pertama dan haid kedua. Wa inna masturitat hadhi syurut. Kenapa saat ini disyaratkan? Liyumkina ja'lul qawiyyu haidon wa dha'ifu tuhron. Agar supaya bisa darah kuat itu dijadikan haid, yang lemah suci. Ada haid pertama, haid kedua. Itu alasannya. Maro gampang ya sampean. Misal tabiki. Idza ra'atil aswada yauman wa lailatan au aksar. Summa tasala bihi ahmar qabla al-15. Ini balik nang pembahasan kemarin. Dalam bab istihadah biasakan sampean ono hukum sementara, ono hukum final. Ada hukum sementara, ada hukum final. Contoh begini. Di situ berapa? Yauman walailatan au aksar. Yauman walailatan au aksar. Contoh begini. Ada orang melihat darah 5 aswad. Marnu ahmar. Ada 5 aswad, kemudian ahmar. Yang aswad jelas 5 hari kan ya? Kemudian ganti ahmar. Apa begitu dari aswad pindah ke ahmar? Apa langsung mandi, sholat, puasa? Gak boleh. Gak boleh. Kenapa? Maksimalnya berapa? 15 hari, 15 malam. Sampai kan belum tahu ini. Ahmar ini bakal melewati 15 hari dari awal atau tidak. Kalau ternyata ahmarnya ini cuma 10 hari, mana yang head? Head semuanya. Loh, ini muqtada apa enggak? Enggak perlu. Kenapa? Istihadah 7 gambar ini perlu untuk orang istihadah yang darahnya melebihi 15. Tidak 15 loh ya berarti head kabeh. Karena itu ketika dari asbab berubah ke ahmar, tidak boleh mandi dulu, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh wati. Kenapa? Bisa jadi darah ahmar ini berhenti sebelum total darah melebihi 15. Berarti head kabeh. Ya sudah, sementara ngono dhisik, ojo sholat, ojo poso dan seterusnya. Ternyata ahmarnya ini berhenti di hari 11 hari total. Totalnya berapa? 11 tambah 5, 16. Melebihi kan? Berarti terbukti kemarin sementara yang ahmar dihukumi haid, tidak boleh mandi, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Ternyata melebihi 10 hari, 11 total, terjadi istihadah. Mumayyizah Anda? Mumayyizah Anda? Mumayyizah, syarat pertama kedua terpenuhi, 3, 4 tak perlu karena ada istimrar. Maka mana yang haid? Aswad. Ahmarnya istihadah, qadha kabeh sholat. Salate posone dikodok. Liyane dikodok ya apa-apa. Paham ya? Jelas ya? Paham? Ya. Jelas. Jadi hukum sementara ketika masuk hari ke-6 dihukumi haid dulu. Kalau berhenti tidak melebihi 15, ya wis. Hukum sementaranya berubah menjadi hukum final. Dan ternyata lebih berubah. Hukum sementara dan hukum finalnya beda. Jelas? Itu inti yang dimaksudkan di sini. Idza ra'atil aswada yauman wa lailatan aw aksar. Melihat darah hitam artinya kuat sehari semalam atau lebih. Summa tasala bi ahmar, kemudian nyambung dengan darah ahmar. Qoblal 15, sebelum 15 kayak ini hari ke-6
nyambung dengan darah merah, maka wajib 'alaiha antum sika fi muddatil ahmar. Di masa darah merah ini perempuan wajib imsak, menahan diri dari apa? Amma tumsiku anil haid, dari perkara yang harus dijauhi oleh orang haid. Sholat, puasa dan yang lainnya kan harus dijauhi. Kenapa? Lihtiman ayam qati al ahmaru qabla mujawazatil majmu' total dari hitam dan merahnya khamsat asar, karena bisa jadi mampet sebelum totalnya melebihi 15. Kalau seperti itu yang terjadi apa? Fayakunu jamnya haid, semuanya haid. Fa in jawaza khamsata asyar, kalau ternyata melebihi kayak gini 5 dan 11 lebih, arafna hina idzin annaha mustahadah mumayyizah. Kalau ternyata melebihi 15, 11 mampet, berarti kita tahu sekarang dia mustahadah, mubtada'a, mumayyizah yang kuat yang haid, yang lemah istihadah. Fa yakunu haidul aswad, haidnya yang aswad, wa yakunul ahmaru tuhran, yang merah suci bisyurut asabiqah, dengan syarat yang ini disebutkan ini. Maka ketika sudah kayak gini ya, fa alaihal ghuslu akibal khamsata asyar. Ini mandinya kapan? Enggak usah nunggu mampet, paham ya? Misal ini enggak 11. Misal ini 13. Totalnya berapa kalau 13 tambah 5? 18. Lah ini ketika hari ke-6 berlaku hukum haid dulu. Kalau begitu melewati 15, sejak melewati 15 berarti apa? Ketika melewati 15 sudah dipastikan ini terjadi istihadah mumayyizah, maka berlaku hukum yang aswad yang haid, ini ahmar sudah. Begitu masuk detik pertama hari ke-16 sejak awal langsung mandi, tidak usah hari keluar. Mampeti merah ini sudah. Pokok melebihi 15 sudah harus mandi. Dalam keadaan ada darah itu mandi. Dan wajib sholat, puasa dan seterusnya. Itu. Fa'alaihal ghuslu, wajib mandi kapan? Akibal khamsata asyar, setelah lewat 15. Wa tusalli wa tasum wa taqdi shalawati ayyamil ahmar, wajib qada sholat hari-hari yang merah. Apa qada fauron? Karena meninggalkan sholatnya liudrin, perintah syara untuk dia meninggalkan sholat, maka qada harus qada iya, tapi enggak fauron. Wal aswad wal ahmar tamsilun faqat, aswad ahmar sekedar contoh, dah harus itu. Wa illa fal i'tibar bil qawi wa dhaif kaifa kana kama saya. Penting orang buat lemah. Tapi ini hukum ini di bulan pertama dia ngalami kasus seperti ini. Nanti bulan kedua terjadi begitu lagi, enggak usah nunggu 15. Contoh, ini bulan Ramadan seperti ini. Di bulan Syawal dia mengalami pendarah lagi. Di Syawal dia melihat darah 7 hari aswad. Setelah 7 hari ganti ahmar. Kalau bulan pertama kemarin ketika ahmar mandi apa enggak? Enggak kan? Nunggu sampai lewat 15. Bulan kedua enggak katanya ketipu kayak kemarin. Paham ya? Begitu dari aswad, walaupun angkanya tidak sama, ya, walaupun angkanya sama. Begitu aswad pindah ke ahmar, bulan kemarin istihadah, berarti dohirnya bulan sekarang istihadah. Kenapa? Orang istihadah itu biasanya mari istihadah ya bulan depan berarti istihadah, biasanya begitu. Karena itu ketika dari 7 aswad pindah ahmar langsung mandi. Sholat, poso, wati, boleh semuanya. Paham ya? Sholat posonya wajib. Jelas ya? Nah, di sini begitu pindah ahmar, tidak usah nunggu 15, langsung mandi. Ternyata ahmarnya mampet di 7 hari. Nah, ternyata ahmarnya mampet 7 hari. Totalnya berapa? 14. Mana yang haid? Semuanya haid. Loh, ya apa kadung sholat? Tidak sah. Dapat pahala. Dapat pahala niat sholat. Sholatnya tidak sah. Puasai enggak sah. Saya mau dia sholat tidak sah karena haid, tidak usah dikodok. Lek poso, misalnya dia di 7 ahmar kemarin itu karena kemarin Ramadan punya utang, bisa langsung dikodok di hari ahmar ke susu ya. Ternyata terbukti 14, berarti puasanya dilakukan di waktu haid. Sah apa enggak? Harus dikodok lagi ya. Lu kemarin wati, tidak sah berarti ya. Berarti tidak sah. Halal, paham ya? Karena syariat begitu.
Nah, jadi di sini beda antara hukum sementara dengan hukum final. Jelas ya? Itu tak balik-balik ini. Mulai ada apa? Kayak mancing jumluan gitu. Malah jomblo dipancing-pancing, tak kepancing ya, paham? Jadi memancing jombloun jumlowat al ahya minhum wal amwat. Tapi ngenteni kiamat apa? Hadza hukmus syahril awal. Ini hukum bulan pertama. Amma syahrus tsani wa ma ba'da, bulan kedua, ketiga. Kalau seperti itu maka fa idzam qala badam al-qawi ila dhaif. Begitu dari dam qawi berubah dhaif di bulan kedua, lazimaha antar tasil indang kilabi. Begitu berubah ke dhaif langsung mandi wa tusalli wa tasum wa yaqi hazaujuha wala yantadirul 15. Di sini nunggu 15, di sini tidak usah nunggu 15. Kenapa? Li'anna arafna bisyahri madhi annaha mustahadah. Karena bulan kemarin kita tahu dia mustahadah. Fadhahir, dohirnya annaha fi hadha syahr kalati qablahu. Dohirnya tetap. Kenapa? Ulama mengatakan al-istihadatu illatun muzminatun. Istihadah itu adalah illah muzminah, penyakit sing angel ilangi. Lek kemarin istihadah, biasanya bulan sekarang istihadah. Biasanya begitu. Makanya diambil dohire akan terulang istihadah, tidak usah nunggu 15. Tidak mari ternyata bab tamyiz. Tapi sampean paham iki enak sih. Paham ini enak. Al-qawi wa dhaif ku mari tak terangno isan. Untuk menentukan kuat lemahnya darah apa? Dari warna, bau, dan kental. Yang paling kuat adalah yang menghubungkan, yang memiliki 3 sifat kuat. Kemudian yang 2, kemudian yang 1. Kalau ada seimbang, yang kuat yang mana? Yang pertama. Itu mari bisa sampean baca sendiri nomor 74 itu. Kemudian catatan kaki nomor 71 sampai 72, halaman 71 dan 72 itu tadi yang sudah saya terangkan. Insya Allah sampean paham. Sampean cekel iki sudah. Maksudnya istimrar tadi, paham ya? Tak kira awal contoh naik. Paham kan? Buka halaman 71 catatan kaki nomor 2. Cuma alasan kenapa lemah di tengah ini nggak boleh kurang dari 15 kan sudah tahu kan? Untuk menjadikan suci pemisah antara haid pertama dan kedua. Cuma idza arafna illa tastirati hadhihi syurut yabqa ladza talaba iskalun. Biasanya dijadikan iskal ini. Fi masalah syarti ala yang tusaddaif an 15. Syarat ini sering menjadi kejanggalan. Ketika istimrar harus ada syarat ketiga. Sering itu menimbulkan syarat. Wa annahu innama yushtarat idza istamarad dam. Ini hanya disyaratkan ketika darahnya istimrar. Bihilafi ma idza beda kalau kita. Maksudnya dijelaskan lebih oleh beliau. Wa nazidul mas'alata idohan wa naqul anna hadza syarta innama yuhtaju ilaihi. Syarat ini hanya dibutuhkan dalam surah fi surah idza ata ba'da dhaif qawiyyun mumasilun lil awal. Syarat ini diperlukan dalam surah ketika ada darah qawi, ya. Ata ba'da dhaif, setelah darah lemah datang darah kuat yang mumasil lil awal, darah kuat yang sama dengan yang awal. Wa dzalika ka'an ra'at asyratan aswad tsumma arba'ata asyar ahmar tsumma aswad mustamir. Jadi ada 10 aswad, 14 ahmar, kemudian aswad mustamir. Artinya mustamir apa? Melebihi 15. Fa innaha ghairu mumayyizah. Lah ini angkanya diganti 14 enggak mumayyizah. Ganti 14 enggak mumayyizah. Kenapa? Istimrar tidak memenuhi syarat ketiga. Li adami tawaffuri syartis salis, karena tidak memenuhi syarat ketiga. Bi khilafi ma idam lam yazid alal 15. Beda kalau tidak melebihi 15, artinya yang darah kuat kedua ini. Darah kuat kedua misalnya di sini cuma 11 kok, tidak melebihi 15, maka tidak istimrar. Benar ada darah kuat kedua tapi tidak melebihi 15. Nah ini. Contoh nih di sini, bi khilafi ma idam lam yazid alal 15 ka'an ra'at sab'atan aswad summa sab'atan ahmar, summa sab'atan aswad. 777. Ini masalah majmu yang sering menjadi sebab iskal.
Tapi lek sampean paham ini hilang sekali. Masing-masing 7. Atau ada juga di majmuk 888. Sama niat sama sakiyat. Jadi ada 7 aswad, 7 ahmar, 7 aswad. 8 aswad, 8 ahmar, 8 aswad. Dua-duanya ini mumayyizah. Padahal secara lemah tidak melebihi 15. Mumayyizah ini. Kenapa? Karena tidak istimror. Darah aswad kedua tidak melebihi 15 ya. Maka tidak perlu syarat ke. Ini mumayyizah ini. Fa innaha mumayyizah. Kenapa? Li'anna syarta salis la syarat ini enggak disyaratkan. Kenapa? Li'anna al-aswad al-akhir lam yazid ala 15. Karena aswad yang terakhir tidak lebih dari 15. Wa mithluhu. Sama juga lauraat asratan aswad summa khamsatan ahmar summa khamsa aswad. Sama mumayyizah. Pokok sampean dalam bab istihadah faham iki wis faham lebih dari 50% bab istihadah. Faham itu wis, maksudnya istimrar. Itu pegangan kita. Selainnya gampang sih. Lek sampean paham iku, nanti baca yang nomor 76 itu paham. Iki wis panas sampean ya. Wajah selesai mumayyizah iki wajah. Tapi ternyata enggak selesai. Besok terakhir ya. Besok terakhir. Hah? Iya, besok terakhir. Hah? Estune ndi? Iso ndak estune?